Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Puspitasari, guru kelas di SDN 015 Bagan Keladi. Bagi siswa, pembelajaran matematika merupakan pembelajaran yang sulit karena berhubungan dengan angka dan rumus-rumus. Dengan ini saya mencoba membuat pembelajaran matematika yang menyenangkan bagi siswa, yang saya namakan dengan FunMath. Mengingat kondisi belajar siswa yang beragam, maka FunMath ini saya integrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang memanfaatkan teknologi berbasis TIK. Sehingga pembelajaran matematika di kelas menjadi menyenangkan dan menarik minat siswa, serta dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Sebelum membuat pembelajaran matematika yang menyenangkan bagi siswa, yang saya namakan dengan FunMath, terlebih dahulu saya mendiskusikan dengan kepala sekolah terkait program yang ingin saya lakukan, mengingat rendahnya minat siswa terhadap pembelajaran matematika yang berdampak pada rapor pendidikan sekolah yang merah. Seperti biasanya, sebelum pembelajaran di kelas, kami melakukan pembiasaan berdoa bersama untuk tetap menerapkan adab berdoa yang dinamai dengan IPSB, yaitu Integrasi Pendidikan Siswa Beradab. IPSB ini merupakan bentuk komitmen mewujudkan pendidikan yang baik, berkualitas, dan dilandasi nilai-nilai agamis bagi siswa di daerah kami, terutama di Kota Dumai. Dengan tujuan IPSB ini dapat mengoptimalkan pendidikan dan nilai adab dalam materi pembelajaran. Mula-mula saya memetakan kebutuhan belajar siswa dengan pemberian asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa yang beragam. Setelah itu saya mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar yang mereka inginkan. Gaya belajar siswa saya ada 3 tipe. Yang pertama yaitu tipe visual, auditori, dan kinestetik. Saya memberikan kebebasan kepada siswa untuk memakai gaya belajar yang mana, sehingga mereka nyaman dan tujuan pembelajaran tersampaikan dengan baik. Untuk gaya belajar visual, saya mempersilahkan siswa untuk membaca buku-buku referensi di dalam pembelajaran. Lalu saya melakukan penguatan tentang apa yang sudah dibaca oleh siswa. Untuk gaya belajar auditori mengandalkan pendengaran siswa saat memahami sebuah informasi atau pembelajaran. Gaya belajar ini dilakukan dengan mendengarkan sesuatu, bisa dengan audio, diskusi, debat, dan sebagainya. Untuk gaya belajar auditori, saya berikan tontonan video pembelajaran sehingga siswa lebih mudah menangkap pembelajaran matematika melalui tayangan video tersebut. Sedangkan gaya belajar kinestetik adalah proses pembelajaran yang mengandalkan sentuhan atau rasa untuk menerima informasi dan pengetahuan. Siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik cenderung suka melakukan, menyentuh, merasa, dan bergerak serta mengalami secara langsung. Untuk gaya belajar kinestetik, siswa dibebaskan membuat alat peraga yang mendukung dalam materi pembelajaran. Dalam kejenuhan siswa pada pembelajaran matematika yang menganggap matematika merupakan pelajaran yang sulit, maka strategi yang saya lakukan dalam praktik baik ini adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi terhadap mata pelajaran matematika yang akan meningkatkan hasil belajar siswa. Mengingat siswa saya memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga saya menggunakan pengembangan materi yang bervariasi dan menggunakan kombinasi gaya mengajar dengan menggunakan alat peraga di dalam pembelajaran matematika, seperti menggunakan media ajar langsung atau media ajar berupa kardus atau karton yang memudahkan siswa untuk mengingatnya. Sebagai contoh, dalam materi pembelajaran bilangan, saya menggunakan media karton dan lidi untuk menentukan nilai tempat suatu bilangan. Siswa memasukkan lidi ke dalam kotak yang sudah bertuliskan angka bilangan ratus ribuan, puluh ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, bahkan satuan.
Setelah itu, siswa dapat membaca nilai tempat bilangan tersebut dengan mudah dan cepat. Begitu juga untuk materi pembelajaran matematika tentang satuan panjang. Dengan menggunakan styrofoam dan lidi yang ditempeli kertas bertuliskan masing-masing nama satuan panjang, sehingga siswa dapat mengubah satuan panjang yang diinginkan, misalnya dari kilometer ke meter atau dari sentimeter ke meter. Untuk materi pembelajaran sudut, kami di kelas menggunakan media kardus bekas untuk membuat alat peraga jam sudut sehingga siswa dapat menentukan besar sudut yang dibentuk jarum jam dari jam sudut yang dibuat oleh siswa. Di akhir pembelajaran, siswa memperkuat materi pembelajaran dengan melakukan games atau permainan menggunakan media TIK, misalnya tentang materi pecahan, yang games ini dinamakan dengan Math Playground. Math Playground ini merupakan games dengan pembelajaran matematika di dalamnya, sehingga sangat menarik dengan tampilan warna-warni bagi siswa SD. Langkah-langkah games ini relatif mudah diikuti oleh siswa dengan mengetik web Math Playground di Google pada Android atau Chromebook siswa, lalu mengarahkan siswa pada menu games matematika yang ingin dimainkan. Games Math Playground ini dapat membantu siswa dalam pembelajaran matematika, terutama dalam penanaman pada konsep pembelajarannya, dan membuat guru lebih kreatif serta inovatif dan menciptakan pembelajaran matematika yang lebih menyenangkan. Asesmen atau penilaian akhir pembelajaran yang kami gunakan adalah Quizizz, di mana Quizizz ini menyusun asesmen dengan ragam tipe soal dan ragam media seperti gambar, audio, maupun video yang memodifikasi konten-konten pada perpustakaan Quizizz. Quizizz ini membantu guru untuk mengetahui materi yang belum dikuasai siswa dan dapat mengukur peningkatan kompetensi siswa yang dihitung dari pretest maupun post-test mereka. Dengan menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk Quizizz yang menarik, siswa cenderung lebih terlibat dan antusias dalam proses pembelajaran. Format Quizizz ini yang menantang dan seru membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, sehingga siswa tidak hanya belajar dengan efektif, tetapi juga dengan penuh semangat. Tidak hanya terhadap siswa, penggunaan Quizizz di dalam pembelajaran matematika kami diseminasikan bersama rekan guru di sekolah, sehingga praktik baik ini bisa dilaksanakan di setiap kelas di sekolah kami dengan bimbingan guru kelas masing-masing. Baik kepala sekolah maupun rekan guru mendukung terhadap penggunaan Quizizz di dalam asesmen pembelajaran untuk siswa yang terlihat dari antusiasnya rekan guru dalam diseminasi penggunaan Quizizz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra. Belajar dengan Quizizz membuat saya senang dan lebih paham matematika. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum, nama saya Putri. Dengan Quizizz saya dapat belajar matematika dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2024, lapor pendidikan kami yang numerasinya masih berwarna kuning, tapi tanda panah ke bawah. Sehingga waktu itu Ibu Vivi mengajukan sebuah program yaitu matematika yang menyenangkan, yaitu menggunakan media pembelajaran berteknologi berupa video, menggunakan Chromebook, serta asesmennya menggunakan Quizizz. Diharapkan dengan program matematika menyenangkan ini, siswa lebih tertarik lagi mempelajari pelajaran matematika, dan hasil lapor pendidikan kami di tahun 2025 yang numerasinya menjadi hijau. Insya Allah kami akan terus berinovatif untuk meningkatkan hasil lapor pendidikan kami. Demikianlah praktik baik pembelajaran matematika yang menyenangkan atau FunMath yang kami lakukan di kelas dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi yang memanfaatkan media TIK dan media alat peraga. Terima kasih.